Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Dina Dwi Lestari dan rekan saya Ega. Di sini kami dari kelas manajemen pemasaran malam. Kami akan menjelaskan kualitas jasa pertemuan ke-10. Yang akan kami bahas yaitu ada pentingnya kualitas jasa, manajemen kualitas jasa, dan ISO 9001. Yang ketiga itu ada siapakah pelanggan. Yang keempat nilai yang diterima pelanggan. Yang kelima pengertian kualitas. Yang keenam dimensi dan skala pengukuran kualitas jasa. Dan yang ketujuh itu analisis kesenjangan kualitas jasa. Yang pertama yaitu ada pentingnya kualitas jasa. Pentingnya kualitas jasa itu mengartikan yang menciptakan kepuasan pelanggan. Kemudian ada sistem manajemen ISO 9001, Undang-Undang Konsumen, dan yang terakhir itu bertahan dalam ranah yang kompetitif. Manajemen kualitas jasa dan ISO 9001 yaitu menjelaskan kriteria penerimaan produk. Ruang lingkup pemasaran dalam sistem kualitas jasa ada 3, yaitu yang pertama menentukan persyaratan kualitas hasil keluaran, yang kedua menciptakan jasa sesuai dengan persyaratan konsumen, dan yang ketiga itu menjalankan sistem umpan balik dan pemantauan informasi. Kemudian ada manajemen kualitas jasa dan ISO 9001. Pertimbangan kontrak persyaratan jasa yaitu perencanaan kegiatan jasa, pengendalian terhadap pengukuran yang dipakai dalam jasa. Yang ketiga, kelengkapan personel yang terdidik. Yang keempat, tanggung jawab terhadap jasa. Di sini kami akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan pelanggan. Menurut Cambridge International Dictionaries, yaitu pelanggan adalah yang membeli suatu barang atau jasa. Kemudian yang kedua ada Webster 1928 Dictionary, yaitu menjelaskan tentang pelanggan itu adalah yang beberapa kali datang ke tempat yang sama untuk memenuhi apa yang diinginkan. Kemudian dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Ega, silahkan. Nilai yang diterima pelanggan terbagi menjadi 2. Yang pertama customer value dan customer cost. Customer value terbagi menjadi 5. Yang pertama keterandalan, yang kedua ketahanan, yang ketiga kinerja bentuk fisik, yang keempat pelayanan, dan yang kelima citra produk atau jasa. Sedangkan customer cost terbagi menjadi 4. Yang pertama jumlah uang, yang kedua waktu, yang ketiga energi biaya, yang keempat psikologis produk. Kemudian pengertian kualitas. Kualitas merupakan salah satu indikator penting bagi perusahaan untuk dapat eksis di tengah ketatnya persaingan dalam industri. Kualitas didefinisikan sebagai totalitas dari karakteristik suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang dispesifikasikan atau ditetapkan. Dan dengan kata lain, kualitas suatu produk atau jasa adalah sejauh mana produk atau jasa memenuhi spesifikasinya. Kemudian dimensi kualitas jasa. Yang pertama berwujud, yang kedua reliabilitas, yang ketiga ketanggapan, yang keempat jaminan dan kepastian, dan yang kelima empati. Kemudian skala pengukuran kualitas jasa. Yang pertama multi-table item scale, yang kedua nilai kepentingan relatif 5 dimensi, yang ketiga tingkat kepentingan dan kinerja. Kemudian analisis kesenjangan kualitas jasa. Yang pertama kesenjangan persepsi manajemen, yang kedua kesenjangan spesifikasi kualitas, yang ketiga kesenjangan penyampaian jasa, yang keempat kesenjangan komunikasi pemasaran, dan yang kelima kesenjangan dalam pelayanan yang dirasakan. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Evi Dina Dwi Lestari. Ya, itu dari penjelasan rekan saya Ega. Sekian dari presentasi kami, yaitu pertemuan ke-10 tentang manajemen kualitas jasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.